Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Om Swastiastu, salam salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gimana nih kabar kalian di daerah masing-masing? Semoga sehat-sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. 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 Seperti yang sudah kita ketahui, pandemi di Indonesia ini sudah merajalela wabah bahkan hingga di dunia. Jadi kita sebagai masyarakat sudah seharusnya mematuhi perintah pemerintah yang telah diberikan, jaga terus kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jadi pada kesempatan kali ini kami selaku Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri ingin melaksanakan podcast yang telah diberikan oleh dosen kami, yaitu dosen pengampu Bapak Dr. Andes Florianus Asep MSI. Jadi di sini kami akan membahas tentang model sistem pemerintahan Indonesia di era disrupsi dan revolusi industri 4.0 dan 5.0. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Madya Praja IKD Saduana Mardawa, NPP 31.0721, asal pendaftaran Provinsi Bali. Dan ada rekan-rekan saya. Izin rekan-rekan, izin memperkenalkan diri. Madya Praja Muhammad Dimas Samudra, NPP 311014, asal pendaftaran Papua, terkhususnya Jayapura. Selanjutnya saya izin memperkenalkan diri, Madya Praja Syahrul Manaf Mokoginta, NPP 31097, asal pendaftaran Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Fakfak. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perkenalannya. Jadi lanjut ke topik utama kami. Di sini kami akan membahas tentang model sistem pemerintahan Indonesia. Secara singkat saja saya akan jelaskan. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip checks and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaannya, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengetahui dan membahas berbagai teori dan praktek berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 atas pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara teoritis kewenangan lembaga-lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun, kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi, lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaannya agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan tentang model sistem pemerintahan Indonesia di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Baik, Saudara Syahrul, dipersilahkan waktu dan tempat. Terima kasih rekan Sadu. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan Sadu karena telah mengundang saya dan juga rekan Dimes dalam podcast kali ini, di mana saya berkesempatan untuk sharing tentang bagaimana sih model sistem Indo di era disrupsi dan revolusi industri 4.0. Sebelum saya masuk ke pembahasan, mungkin kata disrupsi bagi telinga rekan-rekan mungkin terdengar asing. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan apa itu disrupsi. Oke. Disrupsi sendiri adalah suatu perubahan atau dapat dikatakan suatu keniscayaan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa di zaman sekarang gelombang disrupsi ini atau gelombang perubahan telah mewarnai segala aspek kehidupan warga, terutama di seluruh belahan dunia, mulai dari bisnis, teknologi, sosial budaya, pemerintahan, dan juga sudah masuk ke politik. Nah,
Perubahan ini juga merupakan hal yang memantik revolusi industri 4.0 untuk dapat berkembang dan berjalan di zaman ini. Nah, semua itu berawal dari keinginan manusia sendiri dan juga kebutuhan dari warga dunia yang membutuhkan smart produk, dan itu pastinya akan diciptakan dari smart factory. Lalu yang saya lihat dan saya baca-baca di artikel revolusi 4.0 ini sudah dijalankan ya di zaman atau abad ke-21, dan yang kita ketahui dan kita bisa lihat dengan mata kepala sekarang bahwa perubahan banyak terjadi dan bisa dikatakan skalanya masif, dan itu sudah masuk ke segala bidang aspek kehidupan, dan di mana terjadi perbodohan teknologi yang sekarang mengurangi sekat-sekat antar dunia fisik, digital, dan juga biologi sendiri. Lalu di dalam revolusi industri 4.0 sudah terdapat banyak kemajuan mulai teknologi, di mana kemajuan teknologi ini sudah ada yang mirip dengan kecerdasan buatan maupun sudah dapat bisa meniru manusia, misalnya robot, dan juga sekarang yang kita ketahui bahwa orang dapat mengakses data semua melalui internet. Dan di revolusi industri 4.0, internet sudah legal dan bisa digunakan di segala kalangan manusia. Balita pun sudah bisa mengakses internet. Lalu ada juga drone, yang kita ketahui bahwa drone adalah pesawat tanpa awak, dan juga yang saya baru baca sekarang sudah ada teknologi yaitu mobil terbang yang saya baca baru launching bulan November kemarin. Oke, saya lanjut. Lalu semua itu tidak terlepas dari komentar-komentar netizen, apalagi sudah tahu bahwa netizen di Indonesia sangat banyak menghasilkan pendapat, namun ada juga yang tidak jelas pendapatnya. Tetapi yang saya bisa simpulkan dari pendapat banyak netizen bahwa revolusi industri 4.0 ini meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi kembali lagi bahwa pastinya ada positif dan juga negatif. Dan negatifnya, banyak masyarakat yang khawatir bahwa revolusi 4.0 yang menghasilkan kemajuan teknologi dapat mengambil alih kehidupan manusia, dan biasanya ya di segala aspek pekerjaan. Lalu revolusi 4.0 sekarang sudah berproses cepat, tetapi tidak langsung menimbulkan perubahan total. Langkah demi langkah dilalui oleh revolusi industri 4.0. Awalnya dimulai dari self-destruction, terus ada kasus awal yang mengandung patologi. Namun di dalam itu pasti terjadi adanya hambatan dan juga tantangan. Tidak mudah untuk revolusi industri 4.0 dapat berjalan berhasil hingga tahun ini. Mungkin begitu rekan dari pendapat saya. Baik, bagus sekali tadi apa yang telah disampaikan oleh Saudara Syahrul, dan sangat memberikan informasi yang terbaik untuk kita semua. Tapi mungkin dari Saudara Dimas mungkin ada pertanyaan? Oke, terima kasih rekan Syadu telah memberikan waktu dan tempat untuk bertanya. Yang saya ingin bertanya kepada rekan Syahrul, tadi ada rekan Syahrul berkata tentang netizen Indonesia selalu mempunyai pendapat-pendapat yang banyak kan. Salah satunya pendapat dari netizen mengatakan bahwa kemajuan perkembangan industri 4.0 itu mengakibatkan positif dan negatif, kan menghasilkan positif dan negatif. Positifnya mungkin menghasilkan alat-alat canggih seperti robot dan drone. Namun negatifnya seperti pabrik-pabrik zaman sekarang telah menggunakan kecanggihan tersebut, menggunakan robot, sehingga SDM manusia sudah tidak terpakai lagi. Nah, itu akan mengakibatkan pengangguran semakin meningkat. Nah, mungkin dari negara Indonesia, menurut Saudara Syahrul ada saran dan solusi? Siap rekan, saya mempunyai pendapat sendiri. Jadi menurut pandangan saya sendiri, terkhususnya kepada negara kita yang kita cintai ini, Indonesia, apalagi di
masa COVID-19 sekarang, masa pandemi, banyak orang yang terkena PHK dan tidak ada lagi pekerjaan. Nah, yang saya akan bahas yaitu tentang positif dan negatifnya revolusi industri 4.0, apalagi perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, di sini sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menekan angka pengangguran, di mana menurut saya untuk mengembangkan antara jasa manusia dan juga jasa teknologi, apalagi yang dipakai-pakai di pabrik-pabrik besar di Indonesia, maka dari itu pemerintah harusnya membuat suatu gebrakan dorongan melalui pelatihan, di mana tujuannya untuk menciptakan SDM yang bisa kompeten dan juga menggunakan teknologi. Apalagi di zaman sekarang, semuanya serba teknologi. Apalagi di masa pandemi ini, sekarang sudah bisa membeli suatu barang dari rumah, tanpa untuk keluar dari rumah, pergi ke tempat untuk membeli suatu barang. Contohnya banyak, mulai dari GoFood, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Maka dari itu, simpel saja, bagi saya itu pemerintah dapat membuat gebrakan untuk mendukung SDM yang kompeten, agar Indonesia tidak tertinggal. Contohnya juga negara Jepang yang sekarang kemampuan teknologinya sudah bisa dibilang melampaui Amerika. Begitu rekan, izin. Terima kasih rekan jawabannya. Baik, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan beberapa yang sudah ditanyakan maupun dijawab oleh rekan Syahrul dan rekan Dimas. Jadi, kesimpulan yang telah saya dapatkan dari pemaparan tadi, jadi revolusi industri pada tahap keempat ini ditandai dengan kemajuan teknologi kecerdasan buatan. Contohnya yaitu seperti robot dan drone, yaitu kendaraan tanpa awak, dan mungkin tadi sudah dijelaskan ada seperti mobil terbang. Nah, jadi sebagaimana revolusi terdahulu, revolusi industri keempat ini di mata netizen berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, bak pisau bermata ganda, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan ini telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin suatu hari akan mengambil alih pekerjaan manusia. Jadi, selanjutnya Saudara Dimas akan menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia di era disrupsi dan revolusi industri 5.0. Saudara Dimas, dipersilakan. Terima kasih rekan-rekan yang telah memberikan waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model sistem Indo di era disrupsi dan revolusi industri 5.0. Di tengah bangsa Indonesia mempersiapkan untuk menghadapi revolusi industri 4.0, saat ini sudah muncul hal lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu Society 5.0. Society 5.0 didefinisikan sebagai masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyimbangkan kemajuan ekonomi dengan penyelesaian masalah sosial dengan sistem yang sangat mengintegrasikan ruang dunia maya dan ruang fisik. Awal kemunculan Society 5.0 berasal dari negara Jepang. Konsep ini memungkinkan kita untuk menggunakan ilmu pengetahuan yang berbasis modern untuk melayani kebutuhan manusia. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat di mana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. Society 5.0 sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia. Dalam Society 5.0, nilai baru yang diciptakan melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi pada kemudian hari. Memang terdengar sulit untuk dilakukan mengingat saat ini masalah tersebut masih saja terjadi, terutama di negara berkembang seperti negara kita, Indonesia. Namun, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Jepang sendiri sudah membuktikan sebagai negara dengan teknologi paling maju saat ini. Tentunya dengan hal tersebut, Jepang akan terus mengembangkan teknologi hingga konsep Society 5.0 bisa terrealisasikan sepenuhnya. Pada intinya,
Era Society 5.0 memiliki tujuan utama, yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi kepada seluruh lapisan masyarakat. Era Society 5.0 mengacu pada konsep yang menerapkan teknologi pada revolusi industri 4.0 yang memperhatikan aspek humaniora untuk melahirkan cara-cara penyelesaian masalah-masalah sosial. Nah, mungkin di sini banyak yang masih awam mendengar aspek humaniora. Di sini saya menjelaskan sedikit apa itu humaniora. Humaniora atau ilmu budaya adalah ilmu yang mempelajari tentang cara membuat atau mengangkat manusia menjadi lebih manusiawi dan berbudaya. Pada hakikatnya, humaniora adalah kemanusiaan yang mencakup studi agama, filsafat, seni, sejarah, dan ilmu-ilmu bahasa. Begitu penjelasan sedikit mengenai aspek humaniora. Lanjut, dalam konteks birokrasi di Indonesia, saat ini terlihat dengan jelas bahwa orientasi pelayanan publik masih belum berjalan maksimal karena berbagai faktor yang perlu dibenahi, serta menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus meningkatkan efisiensi sektor publiknya. Faktor pertama, masalah korupsi di birokrasi telah menjadi bagian dari feodalisme yang masih terpelihara dalam sistem birokrasi. Karena berbagai keputusan publik yang diambil melalui birokrasi pemerintahan tidak pernah lepas dari pola top-down. Kemudian, faktor kedua, banyaknya penyuapan yang melibatkan pejabat politik dan pejabat birokrasi menjadi ancaman nyata terhadap nilai budaya luhur bangsa, karena bertentangan dengan tujuan negara dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Terakhir, faktor ketiga, masih dominannya patologi birokrasi yang berbelit-belit dalam pelayanan publik dan belum mampu diminimalisir secara optimal. Sehingga aparatur birokrasi terhadap pola hubungan korupsi yang sering terjadi diyakini menjadi penting agar dapat meminimalisir terjadinya tindak korupsi di sektor pelayanan publik. Selain itu, ketidaknyamanan birokrasi dalam mendukung terciptanya era Society 5.0 juga merupakan dinamika yang begitu kompleks di Indonesia. Hal ini dikarenakan di era Society 5.0 birokrasi di Indonesia harus mampu memahami berbagai pemanfaatan big data sebagai sumber informasi yang didukung oleh teknologi dan kesiapan para aktor dalam proses pembuatan kebijakan, serta juga harus memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan lainnya bagi masyarakat. Jadi, menurut saya, sebenarnya contoh-contoh kecil dari konsep Society 5.0 sudah ada dan beberapa sudah kita rasakan. Hanya saja, belum terintegrasi satu dengan lainnya. Society 5.0 merupakan suatu program di mana inovasi yang dilakukan bukan semata hanya mengenal inovasi teknologi, melainkan apa yang dibutuhkan dari masyarakat pada masa itu. Terima kasih rekan-rekan. Baik, terima kasih atas pemaparannya tadi. Sangat bermanfaat sekali untuk saya maupun yang lainnya untuk menambahkan wawasan. Jadi kesimpulan yang telah saya dapatkan dari pemaparan tersebut yaitu pada intinya era Society 5.0 memiliki tujuan utama yakni untuk menciptakan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi pada seluruh lapisan masyarakat. Era Society 5.0 mengacu pada konsep yang menerapkan teknologi pada revolusi industri 4.0 yang memperhatikan aspek humaniora untuk melahirkan cara-cara penyelesaian masalah-masalah sosial. Kemudian, era Society 5.0 adalah suatu bentuk kecerdasan sosial yang secara kuat dapat mengintegrasi antara ruang fisik dan ruang cyber. Dengan demikian, era Society 5.0 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kehidupan masyarakat yang menggabungkan data melalui teknologi informasi untuk mendorong peningkatan kecerdasan sumber daya manusia dalam pengembangan berbagai peluang yang dapat dilaksanakan berdasarkan aspek humaniora guna menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Dalam konteks birokrasi di Indonesia, saat ini terlihat dengan jelas bahwa orientasi pelayanan publik masih belum berjalan maksimal karena berbagai faktor yang perlu dibenahi serta menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk terus
meningkatkan efisiensi sektor publiknya. Baik, mungkin apakah ada yang mau ditambahkan lagi atau cukup? Izin rekan, cukup kalau saya. Mungkin Saudara Syahrul? Cukup saja pembahasan kali ini. Baik, terima kasih Saudara Dimas dan Saudara Syahrul sudah menyempatkan waktunya untuk melaksanakan podcast yang diharapkan bermanfaat bagi semuanya dan memberikan wawasan lebih. Amin. Siap, sama-sama rekan. Siap. Jadi sekian saja dari podcast kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit pepatah yang sudah ada, yaitu jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti untuk mengajarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin, amin, amin.